Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami boleh menikmati dalam kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami akan dengar firman-Mu. Mohon Roh Kudus bimbing, tuntun dan pimpin kami hingga kami boleh mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Tapi kita hanya membaca ayat 16 dan 17 saja. Beginilah firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan. Nah, tema kita pada saat ini adalah ngapain sih kita beribadah kepada Tuhan? Tema kita adalah ngapain sih kita beribadah kepada Tuhan? Nah, saudara, mungkin kata-kata seperti tema ini, ngapain sih kita beribadah kepada Tuhan, pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, atau bahkan pernah kita ucapkan. Apalagi mungkin di saat-saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang frustrasi, galau dan bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi, dan seterusnya. Nah, saudara, perlu juga dipahami dan diketahui bahwa jauh sebelumnya perkataan-perkataan seperti ini juga sudah diperbuat oleh umat Tuhan, sehingga Tuhan murka dan menegur mereka, dengan berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku. Nah, itulah yang kita baca dalam Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18 ini. Nah, ironisnya lagi, walau sudah kedapatan bersalah, mereka masih bisa mengelak. Katanya di dalam ayat 13 itu dikatakan, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Tuhan menyuruh Maleakhi untuk menegur dan menyatakan dengan keras akan sikap dan perbuatan mereka yang mendukakan hati Tuhan. Nah, dari sikap dan pernyataan mereka inilah Tuhan hendak menyingkapkan dua hal. Apa itu? Yang pertama, siapa sesungguhnya mereka di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka umat Tuhan, tapi Tuhan sungguh-sungguh mau kasih tahu mereka di hadapanku, di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah siapa sesungguhnya Tuhan itu yang mereka harus tahu. Ini yang Tuhan mau nyatakan lewat Maleakhi. Bahwa siapa sesungguhnya Tuhan itu yang mereka harus tahu. Itu dua hal yang tentu akan menjadi guidance dan panduan kita dalam memahami firman Tuhan ini. Yang pertama, siapa sesungguhnya mereka di hadapan Tuhan? Nah, Tuhan menilai ada 4 hal. Yang pertama, mereka adalah umat yang beribadah, tetapi yang memungkiri kekuatan kuasa Tuhan. Kata mereka di ayat 14 adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah ungkapan mereka. Kalau mereka tahu rahasia kuasa ibadah itu, harusnya ibadah itu tidak sia-sia. Kita bisa melihat dari berbagai macam ungkapan, pujian, pengagungan, apalagi di dalam Mazmur, betapa indahnya, betapa kusukai akan engkau, lebih baik satu hari di rumah Tuhan dan seterusnya. Itu adalah ungkapan artinya sungguh-sungguh nikmat, tidak sia-sia. Nah, yang kedua, siapa sesungguhnya mereka di hadapan Tuhan? Kata Tuhan, mereka adalah umat yang beribadah tetapi motivasinya hanya cari untung. Kata mereka, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Artinya mereka sudah taat mengikuti larangan dan perintah Tuhan. Terus apa untungnya katanya? Jadi sia-sia katanya. Yang ketiga, sesungguhnya mereka di hadapan Tuhan adalah umat yang beribadah tetapi tidak percaya kalau Allah itu ada. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu mengetahui dan sanggup melakukan segala yang mereka lakukan. Segala yang sesungguhnya Tuhan dapat lakukan untuk mereka. Istilahnya dikatakan mereka ini berjalan dalam iman yang gelap.
Kata mereka, apa untungnya berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Artinya mereka sudah berdoa, berpuasa, bahkan sampai sudah berkabung tanda berduka cita. Jawaban dari Tuhan pun tetap tidak ada. Nah, inilah yang mereka ungkapkan, bicarakan satu dengan yang lain. Nah, semua hal ini tentu ada penyebabnya juga, dipicu dan dipacu oleh karena apa? Mereka melihat orang lain. Jadi mereka sementara beribadah, tapi mereka membandingkan ya dengan orang lain, bukan dengan Tuhan. Apa itu? Mereka cemburu di ayat yang ke-15 ya. Mereka berkata apa? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Ya, bayangkan, berbahagia orang-orang gegabah, orang teledor tapi berbahagia. Kemudian bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Jadi orang sudah jahat tapi mujur, ada kan begitu ya. Ya, hidup mereka kok mujur aja padahal hidupnya jauh dari Tuhan gitu ya. Tetapi juga dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini lebih parah lagi. Ya, mereka iri cemburu, orang kok sudah melukai Tuhan, jahat sama Tuhan tapi luput dari hukuman gitu ya. Nah, membuat mereka waduh sia-sia beribadah pada Tuhan. Nah, inilah sesungguhnya keberadaan umat Tuhan dalam pandangan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana Tuhan yang mereka seharusnya tahu, dan bagaimana ya sesungguhnya Tuhan itu yang mereka harus tahu. Nah, di dalam firman Tuhan ya, Tuhan berkata ya bahwa Tuhan itu ya memperhatikan dan mendengarnya. Ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Wow, ini yang harus mereka tahu. Memperhatikan artinya yaitu ibadah mereka tidak sia-sia. Tuhan tahu. Kemudian Tuhan memperhatikan apa? Ketaatan mereka, memelihara iman juga tidak sia-sia. Ya, ini yang harus mereka tahu. Kemudian bagaimana dengan doa, puasa serta berkabung mereka? Kata Tuhan juga, Tuhan mendengarnya. Apa itu? Doa, puasa mereka, perkabungan mereka pun Tuhan mendengarnya. Nah, ini hal yang harus ya mereka dan kita tahu, kita harus sadari bahwa Tuhan memperhatikan semua ibadah kita, Tuhan mendengar doa-doa kita, tidak akan pernah sia-sia. Dan yang lebih perlu kita ketahui lagi adalah bagaimana cara Tuhan memperhatikan, mendengar semua ibadah mereka atau ibadah kita. Ya, memang kita tidak langsung menerima jawaban atau keuntungan itu. Tapi di ayat 16b berkata bahwa Tuhan mencatat setiap nama-nama kita di dalam kitabnya sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang menghormati namanya. Ya, di dalam ayatnya yang ke-16b dikatakan ya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Wah, kita tercatat. Jadi walaupun tidak langsung seketika kita terima ya keuntungan dari kita beribadah, tapi Tuhan catat loh, Tuhan tuliskan. Ini luar biasa. Dan yang menarik lagi adalah kapan keuntungan kemenangan sepenuhnya ya kita miliki, kita alami. Dikatakan ayat 17, pada hari yang Tuhan siapkan, ada hari khusus ya. Dikatakan di sana bahwa kamu akan melihat ya bahwa aku akan menunjukkan di dalam ayat 17 ya. Pada hari yang kusiapkan mereka apa? Akan menjadi milik kesayanganku sendiri, kata Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, ini sesuatu berkat, informasi sekaligus juga sebuah kebenaran bagi kita bahwa tidak sia-sia beribadah kepada Tuhan. Karena itu kesimpulannya ketahuilah bahwa kemenangan orang benar, orang beriman itu terakhir. Ya, mungkin tidak di awal, tidak di depan, tapi percayalah orang yang setia dia akan mendapat mahkota kehidupan. Dikatakan ayat 18, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Maka sikap kita adalah setialah beribadah kepada Tuhan, setia dengan syukur, bukan dengan cari untung, bukan dengan cari berkat, tapi karena sudah mendapat berkat dan sudah diselamatkan, maka beribadahlah karena rasa syukur kita. Yang kedua, jangan menyaksikan Tuhan, apalagi berbicara tidak pantas kepada Tuhan, dan apalagi membandingkan Tuhan dengan orang lain. Ya, ingat Tuhan memperhatikan setiap perkataan kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua menjalani hari-hari ini dan terus beribadah, karena ibadah tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Amin.